Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fadila dengan NIM 221340004. Di learning journal ke-9 ini udah gak kerasa ya, ternyata learning journalnya udah ke-9 aja. Dan fun fact-nya ini adalah learning journal tercepat yang saya bikin karena mata kuliah public speaking-nya itu barusan banget tadi siang. Sekarang sorenya saya udah bikin learning journal karena supaya nggak lupa. Nah, di learning journal kali ini seperti biasa ada yang maju 3 orang dan dengan spesialnya ada juga yang maju 4 orang untuk mengikuti kuis. Jadi Pak Adi nunjuk 4 orang secara acak. Dan kalian tahu orang pertama yang ditunjuk untuk menjawab kuisnya adalah siapa? Saya. Itu jujur deg-degan banget dan kayak takut banget nggak bisa jawab, karena jujur kalau misalkan nggak bisa jawab, hukumannya itu bisa nyanyi atau enggak ngaji. Kan deg-degan ya, karena di depan teman-teman kan nggak pernah ngaji secara sendiri dan nggak pernah nyanyi di depan teman-teman sendiri juga, jadi kayak deg-degan banget nggak bisa jawab gitu. Oke, kita bahas dulu tentang 3 orang yang maju. Yang pertama itu ada Meli Juwita. Dia kayak nyampein materi mengenai pokoknya cinta diri sendiri, bukan self love tapi kayak menjaga diri sendiri gitu loh. Itu saya pertama kali dengar dan ternyata alhamdulillah saya mendapat wawasan dari storytellingnya Meli. Terus yang kedua ada Farhana Kiki yang pidato mengenai birrul walidain, yaitu orang tua harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu dan ayah gitu. Terus yang ketiga ada Amirah Najlah. Amirah itu bukan menceritakan, tapi dia tuh kayak share gitu about skincare wanita dan laki-laki, tapi lebih ke wanita. Itu nggak kerasa banget, 10 menit yang nggak kerasa, karena benar-benar kayak selancar itu dia ngomong tentang skincare dan ternyata alhamdulillah memberi wawasan juga untuk aku. Selanjutnya di awal perkuliahan Pak Adi udah bilang kalau misalkan beliau akan menunjuk 4 orang untuk beliau akan menunjuk beberapa orang untuk menjawab kuis tentang pertemuan minggu lalu tentang demam panggung, presentasi, anything about it, pokoknya seputar itu gitu. Dan kalian tahu 4 orang yang ditunjuk pertama itu aku guys, yang ditunjuk kayak bapak apa sih, masa saya yang ditunjuk pertama kali. Deg-degan tapi alhamdulillah bisa jawab dan walaupun agak sedikit nge-lag, tapi bersyukur saya bisa jawab. Pertanyaannya seputar demam panggung dan gimana cara ngatasinnya ya gitu. Terus yang kedua yang ditunjuk ada Hairani Zahrana Sution, dia juga ditunjuk untuk kuis dan alhamdulillah dia bisa. Yang ketiga ada Kanaya Gusni kebetulan dia tidak bisa menjawab, akhirnya dia nyanyi yang jumbo, sedikit demi sedikit engkau, itu pokoknya bagus suaranya, itu menghibur sekali. Yang keempat ada Ajril. Itu kita menunggu Ajril karena ternyata seorang Ajril bisa deg-degan juga gitu ya, karena Ajril kan spontanitas banget. Terus ternyata dia dipanggil maju dan dia tidak bisa menjawab keseluruhan, jadinya dia nyanyinya izinkan ku lukis senja, yang kayak gitu. Seru. Pertemuan hari ini 10/10 dari saya, seru banget. Terus selanjutnya Pak Adi juga memberikan materi mengenai demam panggung. Demam panggung itu kan yang kita tahu kalau misalkan perasaan gugup yang luar biasa yang sampai membuat orangnya itu bisa gugup tentu, terus bisa tidak rileks, bisa gemeter, terus akibatnya bisa mules, terus suaranya gemeter, akibatnya nada suara yang berbeda dari nada suara yang memang dia punya. Terus akibatnya juga jadi takut dan tidak percaya diri kayak gitu. Mungkin demam panggung itu terjadi karena kita kurang persiapan, tapi balik lagi kalau misalnya demam panggung itu adalah hal yang wajar, tapi gimana caranya kita bisa ngatasin si demam panggung itu? Yang pertama kita latihan, karena latihan itu super penting teman-teman.
Terus yang kedua, dengan latihan kita bisa relax. Ketika kita di depan orang banyak, kita harus relax dulu. Kita harus positive thinking dulu, pikiran kalau misalkan kita tuh bisa. Yang ketiga, kita harus atur nafas supaya setelah relax kayak oke, gue bisa, oke, gue bisa gitu. Itu kan semakin menambah kepercayaan diri gitu. Terus yang selanjutnya, kita kalau misalkan malu nih untuk ngomong di depan orang banyak, kita nggak usah lihat matanya, tapi kita bisa lihat jidatnya. Setidaknya walaupun kita tidak lihat matanya, tapi kita memperhatikan si audiens gitu. Itu adalah salah satu mencegah demam panggung. Seperti itu tadi pembahasan dari materi yang Pak Adi berikan. Dan Pak Adi juga bilang kalau misalkan minggu depan ada yang presentasi lagi, dan teman-teman tahu kelompok 1 siapa? Saya, kelompok 1 dan teman-teman. Kemarin itu kelompok 5 saya, kelompok terakhir. Sekarang jadi kelompok 1. It's okay. Lebih cepat maju lebih baik. Nah, sekian learning journal atau review kelas mata kuliah public speaking hari ini yang super duper seru menurut saya. Sekian dari saya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Saya Siti Fadila pamit undur diri. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.